Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Alessa Deredet. Gitu. Ya, terima kasih yang setia pada channel Alessa Deredet. Di sini saya ingin sharing ya tentang materi P3K sosiokultural, gitu ya. Dimana sosiokultural ini eh, mencangkup kepribadian kita ya, sikap kita dalam eh, menanggapi atau menangani kehidupan nyata gitu. Oh, baik saja ya. Di sini akan saya langsung bahas gitu. Tidak lama-lama, jangan lupa subscribe, like, komen serta share gitu ya. Ini materi sosiokultural ini udah ada dapat bocoran bahwa soalnya seperti ini. Oke, langsung saja ya. Oke, nomor 1, tetangga rumah samping Anda sedang pada kumpul untuk merayakan syukuran anaknya karena lolos menjadi perawat terbaik. Ini sedang berbahagia berarti ya. Lalu Anda diundang untuk datang ke acara tersebut. Nah, nanti sikap Anda di sini apa nih? Tanggapan Anda terhadap tetangga Anda yang merayakan syukuran tersebut. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, dan E. Yang sangat setuju, gitu ya. Jadi dalam materi sosiokultural ini, jadi kalau pernyataannya dia baik atau positif, kita pilih yang paling baik. Tapi kalau misalkan jawabannya itu dia mengarah ke negatif, kita cari jawaban yang paling negatif, gitu ya. Oke, di sini akan saya bahas ya bahwa di sini itu tetangga samping rumah sedang merayakan syukuran ya karena anaknya lolos menjadi perawat terbaik karena sedang berbahagia. Lalu sikap Anda apa gitu ya? Ini sedang berbahagia ya, otomatis dalam poin positif. Maka jawaban yang paling bagus itu kita tentang yang paling positif, yaitu adalah sangat setuju. Gitu ya jawabannya yang ini mah. Untuk sosiokultural jawabannya seperti ini, gitu ya. Kalau misalnya pernyataan yang negatif, jawab yang negatif juga. Kalau pernyataan positif, jawab yang positif juga. Oke, lanjutnya ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Saat ini Cianjur, Jawa Barat sedang dilanda bencana gempa bumi. Masyarakat sekitar rumah Anda sedang melakukan pengumpulan dana supaya bisa membantu kebutuhan mereka yang terkena bencana, gitu ya. Nah, dari poin tersebut di sini emang sih mereka sedang berduka ya karena dilanda bencana nih gempa bumi, tapi kita jangan melihat di sininya gitu. Bagaimana cara kita untuk berpartisipasi atau menolong mereka dalam bentuk makanan, baju, doa, dan lain-lain itu biar diterima oleh mereka. Biar yang tadinya mereka hatinya sedang sedih karena mereka merasa diperhatikan oleh teman-teman atau saudara-saudara jauh termasuk kita ya. Mereka menjadi tersenyum gitu ya. Sikap masyarakat di sini sedang melakukan pengumpulan dana nih yang dapat membantu kebutuhan mereka di sana gitu. Ini adalah perilaku yang baik, berarti perilaku positif. Jadi kalau misalkan pernyataannya positif, jawabannya juga yang positif gitu. Jadi yang ini ya, yang A jawabannya gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Di waktu siang hari, Upin sedang mengerjakan tugas sekolah di rumahnya karena besok adalah hari pengumpulan tugas gitu. Anda mengajak Upin bermain sampai sore. Di sini Upin sedang melakukan perbuatan yang baik ya, mengerjakan tugas sekolah di rumah karena emang besok itu hari terakhir pengumpulan. Dia ini sedang melakukan yang positif gitu. Gitu. Tapi di sini Anda mengajak Upin bermain sampai sore gitu ya. Ini adalah pernyataan yang negatif. Yang tadinya harusnya Upin ini melakukan pekerjaan tugas sekolah
atau dalam kata Hail yang kegiatan positif diajak sama kita, sama Anda gitu, menjadi negatif. Akhirnya Upin tidak melakukan tugas sekolahnya. Gitu ya. Terus tanggapan Anda apa pada kasus ini? Apakah A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, dan E sangat tidak setuju? Gitu ya. Jadi ini tuh kita atau Anda mengajak Upin bermain sampai sore. Ini dapat melakukan atau menghambat Upin mengerjakan tugas. Jadi tidak boleh ya yang gitu. Seharusnya Upin ini menunggu tugasnya agar cepat selesai gitu ya. Selesai dulu, selesaikan tugas baru boleh main. Tapi ini enggak, sedang mengerjakan tugas tapi diajak main. Itu enggak boleh ya. Berarti sikapnya sangat tidak setuju. Gitu ya. Kita harus benar-benar pintar-pintar untuk mengenal soal dan pertanyaan. Oke, lanjut sama nomor 4. Anda sebagai tenaga kesehatan yang sedang melakukan perjalanan ke tempat kerja. Berarti lagi berangkat kerja ya. Di tengah jalan, Anda melihat ada orang yang jatuh dari motor. Anda tidak menolongnya karena Anda takut telat masuk kerja, gitu ya. Jadi jawaban kita apa nih di sini pada kasus ini? Apakah A yang sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, dan yang E sangat tidak setuju, gitu ya. Oke, kita bahas ya soalnya di sini Anda sedang melakukan perjalanan ke tempat kerja. Nah, di jalan itu Anda melihat orang yang jatuh dari motor. Otomatis dia butuh pertolongan. Ya, dia butuh pertolongan. Tapi Anda tidak menolongnya karena takut telat masuk kerja. Nah, di sini ada orang yang paling membutuhkan banget gitu. Tapi Anda tidak menolongnya. Ini adalah suatu perilaku yang kurang baik ya. Harusnya Anda menolong dulu. Kalau sekiranya Anda tidak bisa menolong, Anda minta bantuan ke orang lain agar orang yang jatuh dari motor ini dapat tertangani gitu ya. Ini adalah pernyataan yang kurang baik. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju gitu ya. Oke, lanjut ke nomor. Rini dan Silpi sedang membeli jajanan di warung. Pada saat akan membayar jajanan, uang Silpi hilang. Otomatis dia tidak bisa bayar nih. Rini pun meninggalkan Silpi di warung. Gitu ya. Gini, pasti kita udah tahu dong jawabannya apa. Yang A itu adalah sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, dan yang E sangat tidak setuju gitu ya. Jadi di sini mereka sedang jajan berdua padahal ya, tapi pada saat ingin membayar uang Silpi hilang. Namun Rini pun meninggalkan Silpi. Itu adalah perilaku yang tidak baik gitu ya. Oke. Jawaban negatif harus kita memilih yang negatif juga. Adalah yang E gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikut. Indah sedang makan siang di kantin pada waktu masih jam kerja karena belum sarapan sebelum berangkat kerja. Gitu ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya kantor itu atau tempat kerja itu mempunyai aturan masing-masing ya. Jadi untuk para tenaganya otomatis harus dioptimalkan dalam bekerja. Utamakan sebelum bekerja itu sarapan dulu gitu ya. Jadi pernyataan di sini jawabannya A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, dan E sangat tidak setuju. Jadi di sini ya perilaku yang kurang baik ya. Di sini nih Indah soalnya dia makan di kantin pada waktu masih jam kerja. Jam kerja itu tidak boleh untuk dipakai untuk kegiatan yang lain seperti makan, tidur, ataupun keluar kantor gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada soal yang seperti ini, kalian harus benar-benar mengetahui maksud dan tujuannya gitu. Ini adalah perilaku yang tidak baik gitu ya. Harusnya selesaikan dulu kerjaan kantor atau kerjaan tempat kerja, jam istirahat waktunya makan gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang sangat tidak setuju. Oke, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya share ya untuk ini.
Nanti kalau ada materi-materi yang lain akan saya share lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ya video ini agar Anda tidak ketinggalan untuk materi-materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Setia dengan Alisa Deredet yang selalu berbagi untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.